Assalamualaikum, jumpa lagi Besti. Ini panel yang kemarin sempat kita epoksi pakai produknya Niken warna hitam. Nah, sudah saatnya kita tes apakah epoksi ini punya performa yang layak untuk dipertahankan. Sebagai langkah tes, sengaja ini bagian panel yang terlihat ada kurang perfect, entah masih ada baretan, coba saya dempul, ada yang saya dempul pakai dempul 2K, dan ada di bagian yang seperti sekarang teman-teman lihat ini sengaja saya dempul pakai dempul 1K, dempul kombi istilahnya. Saya dempul cukup tebel langsung. Biasanya kalau epoksi kurang cakep performanya, dia akan lumer. Kita nanti bakal coba buktikan setelah diamplas. Nah, di beberapa titik saya coba pengen ngerti juga apakah ada gejala muncul pulau ketika epoksi ini dipakai untuk mengcover area yang ada dempulan misal. Jadi biasanya di pinggiran dempulan kalau memang epoksinya kurang cakep juga akan muncul gejala mulau. Kalaupun misal ada pulau yang bukan karena epoksi, berarti itu dempul yang kurang cakep, kurang tepat amplasannya. Nah, kalau yang di panel ini kita tidak menjumpai gejala muncul pulau yang menunjukkan dia akibat performa epoksi yang kurang cakep. Oke, setelah dempulnya cukup kering, kita coba amplas langsung pakai grit 600. Sekeras apa atau semenyenangkan apa epoksi ini ketika diamplas. Kalau memang terlalu keras saya bakal skip. Kenapa? Karena ya kita sudah capek. Jadi nyiapin panel gitu kita sebenarnya sudah capek. Kalau masih ditambah produk yang menghambat kinerja kita dengan misal terlalu keras waktu diamplas, ya saya akan skip. Tidak saya jadikan sebagai pilihan pendamping aktivitas sehari-hari. Oke, dikasih amplas 600 saya menjumpai dia tidak cukup keras, tetapi masih ada enak-enaknya untuk diamplas. Mungkin tidak seempuk yang filler yang obat bening ya, yang hardener bening atau sering dibilang epoksi piu ya. Tapi kerasnya epoksi yang ini, yang hitam yang kita pakai ini ternyata tidak sampai bikin pegel waktu kita ngamplas. Jadi ya wajar lah kerasnya. Ibarat kalau keras banget itu poinnya 10 tingkat kekerasannya. Kalau yang empuk macam kayak rata-rata surfacer model piu itu empuknya atau kerasnya ada di level 4 atau 5. Nah, untuk ini level kerasnya ada di poin 6 sampai 6,5 lah, tidak sampai 7. Oke, kemudian setelah kita tes dari segi ketika dikasih dempul 2K atau dempul kombi, apakah ada proses lumer epoksinya ataukah tidak, sudah lolos. Ternyata kita tidak menjumpai gejala epoksinya lumer lagi ketika ditimpa dempul kombi yang langsung saya sengaja coba kasih langsung tebel. Jadi tes pertama lolos, kemudian yang tes berikutnya soal kekerasan amplas. Jadi gampangnya gitu, simplisitas pemakaiannya, apakah dia menghambat atau tidak, ini juga lolos karena diamplas pakai langsung grit 600, dia sudah mau kegerus cukup enak. Meskipun tadi setelah kita cuci sabun dan setelah dilap kering, saya sempat koreksi beberapa poin dengan amplas kering grit 800, ternyata dia juga tidak sampai bikin clogging alias butiran debu sisa amplasan nempel banget ke permukaan amplas. Oke, soal clogging ini kita bakal tes di permukaan panel yang cukup lebar. Kita bakal amplas mulai pakai grit 320 mungkin, kemudian lanjut ke grit yang lebih halus. Apakah dia mau jadi butiran debu yang cukup kering, tidak nempel ke permukaan amplas, ataukah dia akan clogging. Nah, ini next di next video ya kita bakal tes. Kemudian tes berikutnya saya pengen ngerti sebagus apa daya cover ini produk. Jadi maksudnya daya cover
dari epoksi ini apakah cukup bagus atau tidak, ini kita bisa lihat ketika kita timpa cat dengan mode yang bisa dibilang cukup barbar seperti yang tes kali ini kita jalani. Ini kita tembak pakai Santa Mini Jet nozzle 1,4 HPLP, kemudian catnya kita kasih thinner ya, thinner yang ideal dalam artian kalau memang catnya sudah mulai enak ditembak dengan rasio thinner 100 sampai 110% ya kita kasih thinnernya segitu. Jadi tidak dibikin kental atau tidak dibikin seencer mungkin, enggak, tapi kita tetap pakai mode ideal. Kemudian tidak ada jeda antar lapis yang cukup panjang, cukup kita ada jeda dari nembak panel pertama ke panel kedua, ke panel ketiga, balik ke panel pertama lagi, dan cuman begitu saja. Jadi jeda antar lapis tidak sampai lama banget. Ternyata kalau ngomong fair, I'm impressed. Jadi saya ada tertarik dengan produk ini, meskipun saya belum berani menyimpulkan. Untuk tes awal-awal ini kami menjumpai produk ini cukup layak untuk dijadikan sebagai pendamping aktivitas sehari-hari. Kenapa? Karena waktu kita tembak dengan mode cukup barbar, tembak catnya, thinnernya dikasih PU Extra Sokalengan. Kali ini kita catnya pakai cat yang oplos campur sari, macam-macam merek di oplos. Intinya cat PU entry level yang macam-macam brand dipakai sampai akhirnya ketemu warna yang kita inginkan. Thinnernya kita kasih PU Extra Slow punyanya Speeder. Ada sedikit kendala di panel yang ini yang kita tembak ulang ini, karena di area baret yang tadi kita kasih dempul, ternyata waktu ditembak mode barbar, baretan dempul tersebut masih terlihat bergaris. Karenanya tadi kita tunggu cukup kering catnya, lanjut di amplas kering pakai grit 800. Setelah itu timpa cat lagi mode kering, cukup 2 atau maksimal 3 lapis, tapi tipis-tipis kering aja dan sudah lolos. Begitu sudah lolos, berikutnya kita bakal tembak clear coat, nggak pakai mode dikasih jeda terlalu lama. Kemudian nembaknya juga kita pengen tidak pakai disaur dulu lah, pokoknya langsung jebret. Kalaupun ada gagal ya wis tak ulang, nggak masalah. Anggap aja untuk kita bisa dapat pelajaran ya, kita butuh SPP kalaupun ada gagal. Oke. Nah, ini kondisi panel sebelum ditembak clear coat. Waktu catnya sudah cukup kering, tidak ada gejala muncul pulau, meskipun sebelumnya ada beberapa titik yang dia ada dempulan. Jadi aman, tidak ada gejala pulau. Kita bisa gas, tancap, tembak clear coat. Spray gun tetap kita masih pakai Santa Mini Jet nozzle 1,4 HVLP. Kalau waktu ngecat tadi jarum hanya kita buka 2 ulir dari nutup pol, pressure pakai sekitar 2 bar. Waktu nembak clear coat kita pengen tes pakai mode full wide open, we don't care. Nanti gagal sekali lagi anggap SPP, kita bakal ulang lagi. Oke, clear yang kita pakai kali ini Nikon 400, thinner kurang lebih 20-25%. Spray gun sekali lagi kita kasih set mode full wide open, jarum buka pol, pattern buka pol, kemudian pressure kita mainkan sekitar 2 maksimal 2,2 bar. Kita tembak langsung dari awal, nggak ada sawur-sawur, kita tembak langsung ya, cukup tebel, cukup basah, meskipun nggak boleh over basahnya. Jeda kita hanya ada kesempatan jeda setelah nembak panel pertama, lanjut ke panel kedua, lanjut ke panel ketiga dengan mode tembak yang ya ndak dibikin lambat banget. Kira-kira hanya ada jeda tidak sampai 1 menit atau paling pol ya tidak sampai 2 menit antar lapis. Kita tembak clear coatnya ya pakai mode seperti ini. Pokoknya teman-teman silahkan nilai sendiri gimana kita ngetes panel ini. Kemudian nanti kalau sudah kita tembak clear coat ini, kita bakal coba jemur beberapa hari. Syukur-syukur nanti ada hujan, apakah akan muncul absorb berlebih ataukah sampai muncul micro peeling alias muncul keriput kecil-kecil.
yang disebabkan karena entah ada serapan dari catnya ataukah karena faktor epoksi yang akhirnya ketika ketimpa cat dan ketimpa clear coat yang tentunya ada campuran thinner, epoksinya tidak tahan dan lumer kembali, akhirnya malah bikin absorb atau bikin drop kinclong clear coat yang berlebih. Kalau soal hasil tembakan yang saat ini teman-teman bisa lihat kita dapat macam kayak begini. Perkara masih ada jerukan yang agak kelihatan ngejeruk biasa karena clear coatnya belum ngeflow alias belum lumer di permukaan panel. Nah, ini skenario kerjaan nanti bakal ada proses flow coat. Kenapa di flow coat? Karena nanti panelnya bakal dikasih stripping. Dan kita pengennya stripping nanti ditempel setelah kita tembak clear coat yang ini. Jadi nanti diamplas, setelah diamplas kemudian kita tempel stiker dan dipernis ulang. Biar stiker yang ya kalau ngomong fair stikernya kan bukan orisinil. Kalau tidak di cover sama clear coat biasanya gampang pudar. Karenanya kita kasih nanti mode flow coat untuk kerjaan kali ini. Nah, ini setelah panel kita jemur seharian penuh di keesokan hari, misal malam ini kita tembak, keesokan harinya kita jemur penuh, ternyata di sore hari kejadian ketimpa hujan, terus ada nginep sampai 2 malam, jadi ada jeda sekitar 3 hari 3 malam setelah kita aplikasi mulai ngecat sampai clear coat di panel ini. Kalau ngomong epoksinya, sebelum kita tembak cat ini kebetulan kita masih nunggu proses nembel tangki yang bocor, jadi epoksinya ada nginep kurang lebih 2 apa 3 hari. Aman, kita tidak menjumpai ada micropeeling atau absorb berlebih atau muncul pulau di area yang ada dempulan. Perkara ini ada bolong-bolong ya iki nasib besti, karena sebelum nembak panel ini ada proses moles di depan kandang ayam. Jadi kebetulan belum saya bersihkan ini kandang ayam, belum saya tembak air dinding-dindingnya dipakai untuk aplikasi nembak clear coat. Biasanya tetap ada bintik lubang-lubang yang tak lain karena ada serangan dari planet Namek. Sisa butiran kompon nempel ke permukaan panel, tapi tidak masalah, ini nanti kita bakal amplas 1000 dan berikutnya kita lanjut flow coat. Oke, sekian dulu perjumpaan kali ini ya Besti. Kita tes performa dari epoksi hitam produk Niken. Tahap awal kita ada mulai jatuh cinta. Jumpa lagi di next test. Semoga ada guna dan manfaatnya buat kita semua ya. Sekian dulu, mohon maaf atas kurang lebihnya. Semoga pada lancar berkah segala urusan. Assalamualaikum.